Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholihin dan sholihat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan rahmatnya, hari ini kita sudah memasuki hari kedua di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita senantiasa terus meningkat dan juga istiqomah agar kita bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sholihin dan sholihat yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir kenapa puasa diperintahkan kepada kita? Atau kenapa sih kita harus puasa? Memangnya kenapa kita wajib puasa, terutama di bulan Ramadan? Jawabannya adalah karena kita adalah hamba yang diciptakan Allah. Sebagaimana seseorang yang diciptakan, berarti dia merupakan hamba, dia harus tunduk pada sang penciptanya. Dan Allah menciptakan kita sudah segenap dengan berbagai perintah yang harus dijalankan dan juga larangan yang harus ditinggalkan. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah sesuatu yang wajib bagi kita untuk menjalankannya. Dalilnya ada di Quran surat Ali Imran ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Jadi kalau kita berharap diberi rahmat oleh Allah, kita mengharapkan rahmat Allah, kita mengharapkan keridhaan Allah, maka wajib bagi kita untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu adalah terhadap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Lalu apakah perintah-perintah itu selalu berupa perintah wajib? Jawabannya tidak, karena perintah Allah dan Rasul-Nya itu ada yang berupa hukumnya wajib, seperti sholat 5 waktu, seperti puasa di bulan Ramadan gitu. Ada juga yang hukumnya sunnah, seperti sholat tahajud, puasa Senin Kamis. Ada juga yang mubah, yang merupakan opsional, pilihan, boleh bagi kita mengambilnya dan boleh bagi kita juga untuk tidak mengambilnya. Dan adapun larangan ada yang berupa makruh, yang mana lebih baik jika ditinggalkan, tapi kalau dilakukan tidak mengapa. Ada juga yang berupa haram, keharaman seperti memakan harta riba, keharaman berzina gitu. Nah, terkait puasa Ramadan, sebagaimana yang kita tahu bahwa puasa di bulan Ramadan masuk atau ada di antara rukun Islam yang 5. Berarti kita sebagai kaum muslim wajib menjalankan puasa Ramadan. Dan kewajibannya itu tertuang di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di sini Allah mengabarkan, memerintahkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini jelas sekali Allah mengatakan bahwa bagi orang-orang yang beriman itu diwajibkan berpuasa. Dan para ulama mengatakan bahwa satu ayat atau ketika ada ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, dan kemudian setelahnya ada kalimat perintah atas suatu amalan, artinya tidaklah perintah itu diberikan kecuali apabila seorang hamba menjalankan perintah itu, maka itu menjadi pertanda bagi dia apakah dia beriman atau tidak. Dan juga sekaligus ketika perintah itu dijalankan, maka akan bertambah keimanannya gitu. Jadi kalau kita menjalankan puasa Ramadan itu menjadi satu pertanda apakah kita beriman kepada Allah atau tidak. Karena di sini Allah menyerunya bukan ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, tapi Allah hanya menyeru kepada orang-orang yang beriman. Jadi barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, maka pasti dia akan berpuasa gitu. Tapi barang siapa tidak menyambut seruan ini dengan dia tidak menunaikan puasa Ramadan, berarti dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Dan di sini Allah menyebutkan tujuannya. Tujuan dari diwajibkannya puasa Ramadan yakni tidak lain adalah agar kamu bertakwa. Berarti tujuan kita berpuasa
Kalau dalilnya adalah karena Allah mewajibkan, kenapa kita berpuasa? Karena Allah memerintahkan, dan di situ Allah mengabarkan bahwa tujuan perintah itu adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dan kenapa di bulan Ramadan, itu penjelasannya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 184 sampai 185, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan, yaitu pada hari-hari yang lain. Dan di situ di Quran di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa puasa yang diwajibkan itu yaitu dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan kalau misalnya ada di antara kita yang kemudian bertanya, kenapa harus sebulan penuh? Kenapa kita harus menahan diri, padahal makan itu enak gitu ya, dan puasa itu memang berat gitu ya, dan Allah sudah lebih tahu kalau memang puasa itu berat. Makanya Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 juga sudah mengabarkan bahwa perintah ini juga sudah pernah diberikan kepada kaum sebelum kamu dan mereka mentaatinya. Maka berarti kalau mereka bisa, kita juga bisa. Dan terkait perkara-perkara memangnya kenapa kita harus puasa dan lain sebagainya, mungkin cukup bagi kita ketika kita membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Di situ Allah mengabarkan bahwa bisa jadi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi di sini kesimpulannya, sebagai seorang muslim, yang perlu kita lakukan adalah mentaati apapun yang Allah dan Rasulullah perintahkan bagi kita dengan dalil, ya ketika Allah memerintahkan dan Rasulullah memerintahkan, ya sudah, kita sami'na wa ata'na. Tidak perlu tahu kemudian apa faedah di baliknya, karena pasti nanti kita akan merasakannya, dengan sendirinya kita akan merasakannya. Jadi ketaatan kita berpuasa Ramadan bukan karena keutamaan puasa, tapi ya karena Allah memerintahkannya. Dan ketika kita taat pada Allah, kita akan mendapat bonusnya, yaitu kebaikan yang nanti akan kita rasakan di dunia maupun di akhirat. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi booster tersendiri bagi saya dan juga teman-teman untuk kemudian lebih taat lagi kepada perintah Allah dan Rasulullah dalam segala hal, dan semoga kita dimampukan oleh Allah untuk terus bisa mentaati apapun yang Allah perintahkan, istiqomah sampai akhir hayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.